Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Gemini, kamu sudah berkenan ngeklik video ini ya. Oke, baik, kali ini mari mengajak kamu, ayo kita pick a pile dulu untuk kita cari tahu ya, apakah ada kemungkinan dia, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan, kembali lagi dengan dirimu ya. Oke, nah jadi ini satu tumpukan kartu tarotnya. Akan mari bagi menjadi dua tumpukan, dua file yang bisa kamu pilih salah satunya untuk memberikan jawaban kepada kamu ya. Nah, ini tumpukan pertama, tumpukan kedua. Untuk lebih jelasnya, ini tumpukan dengan bunga warna hijau dan ini tumpukan dengan bunga warna kuning ya, untuk kita bisa mudah membedakannya. Oke, baik, silakan dipilih. Nah, jika kamu kebetulan aja nih punya penasaran kepada dua orang sekaligus, monggo ya, silakan pilih salah satunya untuk satu orang. Si A untuk yang ini, si B untuk yang ini gitu ya. Nah, bagi kamu yang masih bingung mau pilih yang mana salah satunya, silakan videonya di pause aja dulu ya. Nanti kamu tenang ya, kamu koneksi dengan intuisimu untuk bisa memilih salah satunya ya. Nah, tapi mari di sini mau hemat durasi, mari akan langsung saja membacakan dari yang memilih tumpukan dengan bunga warna hijau. Oke. Nah, apakah dia akan datang kembali lagi ke dirimu? Ini dia jawabannya. Set. Ada Seven of Cups reverse, Page of Swords reverse, kemudian ada Six of Swords dan kemudian ada energi dari Nine of Cups di sana. Berikut ada Four of Cups, kemudian ada Five of Swords reverse, dan kemudian ada energi dari Ace of Pentacles ya. Oke, jadi kalau melihat seperti ini, nampaknya memang dia sudah merasa ya, dia cukup lama ini tidak merasakan kenyamanan ya, kepuasan secara emosional kepada dirimu gitu ya. Tadinya seseorang ini tuh berharap nih, banyak banget nih harapannya dia awal mula berkenan menjadi pasangannya kamu gitu ya. Jadi sangkanya dia, hidupnya dia itu tuh bisa jauh melonjak tinggi daripada sebelum dia ketemu sama kamu gitu ya. Jadi dia punya banyak sangat ekspektasinya dia gitu ya. Jadi kayak dengan kamu, dia nggak pening lagi mikirin uang 1.000 rupiah, sebab karena dari kamu dia bisa dapat 10.000 rupiah misal gitu ya. Dia kayak pengen seperti artis-artis Korea sana, dapat servis ya, perawatan skincare kah gitu ya. Dia bisa dapat mobil mewah, dia dapat kayak menjalani hubungan pacaran ataupun rumah tangga seperti role modelnya dia gitu ya. Di sana. Jadi kayak seseorang ini tuh kayak melihat dia tidak menerima kamu apa adanya. Tetapi dia datang dalam hubungan sama kamu gitu ya, dengan membawa konsep kamu seperti apa, kamu gimana, hubungan kalian modelnya kayak gimana gitu ya. Dan ya ketika jalani dengan kamu, ternyata ya secara faktualnya kamu punya style sendiri gitu ya. Jadi kayak dia banyak kaget-kagetnya, loh kok kayak gini, loh kenapa seperti ini, lah apa yang aku harapkan kok nggak aku terima, gitu-gitu ya. Jadi ya mari lihat ada ngambek-ngambeknya dia ya, ada macam kecewa-kecewanya dia sama kamu. Kamu memang baik di matanya dia, cuman baiknya kamu itu terasa kurang kamu ya, kurang gitu loh ya. Oke, kamu memang traktir dia, tapi kamu traktir dia di emperan gitu ya, padahal dia pengennya itu tuh yo di resto mana kayak gitu sama kamu gitu ya kan. Kalau di emperan mah dia juga bisa di emperan misalnya. Jadi dia tidak mau kayak menerima apa adanya, sanggup-sanggupnya kamu, bisa-bisanya kamu gitu ya. Harusnya gini, mestinya begitu. Nah, itu dia. Ya, di sana. Jadi ya itu tadi, sepanjang kalian bersama tidak nyaman ini orang ini sama kamu gitu loh. Tidak nyaman, mau komplain yo takut gitu ya, mesti jaim gitu loh.
Jadi ini banyak mendemnya orang ini, gitu ya. Jadi kejutan-kejutan dari kamu yang dia harapkan, lu kok nggak bisa dia terima, nggak pernah dia terima, gitu, ya. Jadi kayak baiknya kamu itu tuh masih kayak di level rata-rata di mata si pasangannya kamu ini, gini nih. Nggak ada satu persembahan istimewa dari kamunya. Dan mari lihat, ya ada menyesalnya ya. Ada menyesalnya dia nih ke kamu. Gitu. Ada. Dan mau tidak berharap lagi sama kamu, dia terlanjur gini, ngambek juga ini. Maksudnya, kamu nggak mau diharapkan, kok kamu kayak ketika dia membuka diri ke kamu, mestinya kan gitu ya dianya. Ketika dia membuka diri ke kamu, mestinya kamu itu tuh sewujud segambar dengan imajinasinya dia. Jadi kayak sia-sia dia membuka diri selama ini tuh ke kamu. Gitu ya. Dia sebenarnya nggak mau ninggalin kamu, tapi juga seperti kalau dia mau sama kamu, maka kamu harus maka kamu harus tahu. Itu loh. Mau-maunya dia itu tuh seperti apa tanpa harus dia ngebacotin sama kamu. Di sana. Ninggalin kamu dia belum mau, tapi balikan sama kamu dia masih ngambek. Itu kalau mari lihat. Ya. Dan iya sih, kalau rasa penasarannya dia ke kamu masih cukup besar. Sampai di saat ini. Malah dia kayak nunggu-nunggu kamu ini. Nungguin kamu ini. Kapan ada pergerakannya kamu untuk colek-colek dia. Gitu ya. Di sana. Jadi dia belum pergi. Oh, stalkingnya kuat banget ini. Stalkingnya dia ya. Ngumpulin informasi tentang kamu, terutama belakangan hari ini. Gencar ini. Gencar, pagi, siang, sore, malam, bisa itu. Kamu lagi apa? Kamu bagaimana? Gitu loh. Mestinya kamu sih begini ya datang ke dia. Mestinya kamu membawakan itu ya datang ke dia. Kamu yang dia harapkan untuk hadir. Bukan dia yang datang ber-effort ya. Bukan dia yang coba deketin kamu lagi. Ya, memberikan alasan kepada kamu untuk kamu mau lagi dengan dia. Bukan. Tapi mestinya itu yang kamu lakukan. Walaupun kamu cewek dan dia cowok. Walaupun ya. Harusnya kan cowok tuh ya. Maksudnya bukan harusnya sih. Tapi lazimnya gitu ya. Lazimnya kan cowok tuh. Yang berjuang gitu katakan ya. Perjuangan. Nah, tapi dia enggak. Dia ini tuh cowok yang aku dong yang kamu usahain ya. Jadi cewek tuh jangan pasif. Jadi cewek tuh jangan feminim. Jadi cewek itu tuh jangan lemah. Sini kamu, datang dengan energi maskulinmu. Kira-kira begitulah kalau dia bisa ngomong sama kamu. Betul loh. Dan agak repot ini. Kalau kamu dengan dia agak repot. Soalnya nanti kamu jadi kayak ngomongin anak yang udah berkumis ini. Gitu. Ya, ngambekan orangnya, mari lihat. Sewotan. Gitu ya, silent treatment, pokoknya banyak-banyak tingkah ini ya nampaknya ya. Memang kalau untuk ribut-ribut, bukannya dia nggak suka ribut-ribut, tapi bisa-bisa dia masih agak jaim-jaim di sana. Tukang berantemnya nih orang, gitu ya. Tukang berantem. Tapi kalau dia misalnya ngamuk sama kamu, harapannya dia ketika ngamuk itu tuh sama kamu jangan yang kayak ngebalas dia ngamuk juga, tapi kamu ciut nyali depannya dia, kemudian kamu yang pujuk rayu dia. Jadi kalau kamu lanjutin hubungan ini ya dengan seseorang ini, kamu mau nggak mau harus jadi people pleaser bagi dia ya di sana. Kamu harus jadi people pleaser. Kamu yang harus banyak investasi dalam relationship ini. Di situ dia investasinya dia hanya kayak dia memberikan izin bagi kamu untuk mengakses dia. Setelah dia mengizinkan kamu untuk mengakses dia, maka silahkan. Kamu datang dengan segala macam daya upaya kamu gitu ya, memberikan kesenangan bagi dirinya. Gitu. Jadi nanti ini tuh hanya akan menjadi
hubungan perjuangan satu pihak aja, yaitu kamu. Betul lah. Itu kamu. Jadi bersyarat ini ya, seseorang ini tuh ke kamu bersyarat. Itulah. Tapi dia nggak tahu itu kalau dia salah gitu ya, nggak tahu. Dia anggap ini tuh wajar, dia anggap ini tuh normal. Harus seperti inilah sebuah relationship, terutama dengan kamu. Gitu. Jadi kita nggak bisa kayak bilang dia, oh ini orang jahat, ini nggak bisa. Loh, dia nggak ngerasa dia keliru. Gitu. Dan untuk di saat ini bukannya dia ninggalin kamu ya. Dia hanya berjarak ini dari kamu. Belum ceritanya ninggalin. Walaupun dia bilang kita putus aja ya, kita cerai aja. Enggak, bukan itu yang dia mau. Gitu. Ketika dia ngomong seperti itu ke kamu ya, andaikan dia ngomong kayak gitu, putus, cerai, pisah, atau dia langsung dengan sikapnya dia ngeblokir kamu, lari dari rumah. Dia berharap kalau kamu ngejar dia, kalau kamu datang, ayolah beb, balik lagi yuk. Gitu. Rayulah dia. Memang itu yang dia inginkan. Gitu ya. Di sana. Karena dia kurang perhatian dari kamu, karena dia ya tadi kayak kata Mari kan, ekspektasinya dia kamu seperti entah jadi budak cintanya dia, kamu jadi people pleaser bagi dia gitu ya. Kamu mengutamakan dia, ya kamu melekat kepada dia karena dia pengen itu cinta yang tergila-gila ya, memiliki pasangan dengan cinta yang tergila-gila ke dia. Dia harap kamu seperti itu. Itu loh. Nah kalau kamu nggak seperti itu, nah ini ngambek-ngambek. Tuh, mari lihat. Ya. Jadi kalau kamu untuk menjawab pertanyaan kamu ya, apakah dia akan balik lagi sama kamu? Keinginan untuk balik sama kamu pasti ada. Hanya saja dia lebih kayak berharap kamu yang mengusahakan biar kalian berdua ini tuh barengan lagi. Tanpa dia harus merepot-repotkan dirinya, ya. Untuk ngedeketin kamu. Orang seperti ini bisa itu tuh dia kayak menyangka bahwa dia sudah mencoba untuk memancing kamu balik lagi sama dia. Tapi boleh-boleh itu semacam kayak ilusi. Bisa-bisa ya. Sangkanya dia sudah ada tindakan tapi ternyata belum tindakan maksimal. Nah, gitu ya. Maka di sini tuh dia bisa kayak, ngapain aku deketin kamu lagi game ini. Mestinya ini giliran kamu dong yang ngedeketin aku. Di situ ini si pasangannya kamu. Gitu ya. Dan ya, dia kayak punya trust issue ya ke kamu. Seolah-olah kayak dia merasa bahwa dia tidak kamu idam-idamkan, dia tidak kamu impi-impikan. Gitu. Yang tadi kata Mari, dia berharap kalau kamu itu tuh nunjukin jika kamu sedang tergila-gila dengan dia. Kalau kamu nggak melakukan tindakan seolah-olah kamu sedang tergila-gila, itu tuh langsung dia kayak tidak merasa aman, tidak merasa nyaman. Gitu. Karena kalau kamu tergila-gila ya, kamu akan menjelma menjadi sesuai dengan ekspektasinya dia kan. Habis-habisan kamu ngasih ini, memberikan itu. Hidupnya kamu hanya muter-muter aja ke dia. Kamu mati-matian untuk meyakinkan dia. Gitu ya, agar merasa aman, nyaman dengan dirimu, gitu, ya, di sana. Ini juga orangnya mudah tersinggung ya. Nah, makanya kata Mari kalau kamu mau dengan dia, ya, maka mau nggak mau ya kamu kayak ngemong anak yang udah berkumis gitu ya. Kamu akan kemudian menjadi single fighter. Kamu menjadi mama, kamu menjadi papa, gitu. Ya, itu juga bisa di sana ya. Kamu komplit gitu loh. Yang pasti kamu harus tergila-gila itu poinnya dari si seseorang ini. Nah, karena ini macam ada juga insecure-nya dia ini ya. Ada insecure-nya, ada ketidaklayakannya dia ini tuh. Diam-diam jauh di bawah sana ada ketidaklayakan. Gitu. Jadi segala macam ekspektasinya dia itu tuh hanya sebagai cara ya untuk kamu membantu dia memvalidasi bahwa dia sebegitu berharganya sebagai seorang manusia.
Nah seperti itu ya. Jadi kamu nggak usah nunggu-nunggu dia kalau kamu mau balik, tapi kamu yang datang, ya mau nggak mau kamu harus merendahkan dirimu, bukan hanya ya rendah diri, rendah hati, mau nggak mau kamu harus seperti itu ke seseorang ini. Baru penantiannya kamu atas hadirnya dia ini selesai. Tapi ya tadi ya, kamu akan banyak tantangan ini di relationship dengan si pasangannya kamu. Kalau kamu mau pilih, kalau kamu sedang berharap hubungan itu tuh nyaman pula untuk kamu jalani, ada partner yang bareng-bareng sama kamu membangun sebuah relationship, maka kalau Mari bilang kayaknya ini bukan orang yang tepat ya. Nah, tapi kalau hanya sebatas pacar-pacar doang, ya monggo lah silahkan. Seperti itu. Tapi kamu nggak usah heran, tiba-tibanya ngambek, tiba-tibanya sewot, tiba-tibanya marah, tiba-tibanya silent treatment, karena ya seperti itulah kualitas dari si yayang bebeknya kamu ini. Oke? Baik, dalam bacaan kita hadir energi dari Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, hadir energi dari Cancer di sini. Berikut ada energi dari Taurus, Virgo, dan Capricorn hadir menutup bacaan kita ya. Oke lah, itu yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang sudah memilih tumpukan kartu dengan bunga warna hijau. Terima kasih banyak kamu sudah ikut berpartisipasi ya. Baik, sekarang Mari akan membacakan tumpukan kartu dengan bunga warna kuning. Oke, satu kali shuffle. Baik ya, ini dia. Apakah dia akan datang kembali ke kamu? Yup. Kemudian set. Ya. Ini. Kemudian ini. Dan berikutnya ini. Sudah pasti ya. Sudah pasti seseorang ini akan datang lagi sama kamu. Dan ini juga kayaknya dia bukan pergi nih dari kamu. Dia ada. Dia ada. Dan justru boleh-boleh ya, seseorang ini tuh kayak menganggap bukan dia yang pergi, tapi kamu yang sedang cuek sama dia, kamu yang sedang abai sama dia, seolah-olah kamu yang sedang tidak mau gitu loh ke dirinya, gitu ya. Jadi bukan dia pelaku membuat kalian kehilangan interaksi untuk di saat ini, menurut dia, itu ya. Nah, di sana. Tapi kalau menurut kamu enggak kok, dia kok yang memberikan jarak, enggak. Kalau pengakuan dari energi orang yang Mari tarik ini bukan dia, tapi kamu. Di situ, ya. Dan ya sesungguhnya dia itu tuh gini, enggak akan lepasnya tuh. Usaha-usahanya dia ngedeketin kamu, enggak akan lepas. Itu ya. Karena ada rasa penasaran Mari lihat yang masih cukup besar ke kamu. Masih ada daya tariknya kamu itu tuh yang membuat dia candu untuk ngedeketin kamu. Walaupun jika kamu tanya, Cici Mari, dia ada cinta nggak Ci sama aku? Dia ada rasa sayang nggak sih Ci sama aku? Ada sih, tapi gini, cinta dan sayangnya dia ke kamu itu tuh ada di level 3 atau di level 4 dari 10. Selebihnya rasa tertarik gitu, penasaran gitu loh, kayak pengen naklukin kamu. Itu Mari lihat, bukan soal apakah ini hubungan akan bisa jangka panjang, apakah ada kemungkinan bermasa depan sebagai suami istri, bukan itu ya, walaupun belum tentu akan seperti itu. Tapi yang jelasnya hari ini, saat ini, sekarang ini, kayak dia tidak mau kamu tolak gitu loh. Dia tidak mau kamu tolak. Dan dia ya tidak ada, masih belum ada pemikiran untuk ninggalin kamu, belum ada di sana. Boleh-boleh kalau misal kamu rasa dia berjarak dari kamu, itu hanya trik. Itu hanya trik. Itu hanya jurus untuk untuk melihat bagaimana reaksinya kamu. Apakah kamu merasa kehilangan dia dan kemudian kamu tergesa-gesa seperti orang yang seperti apa tuh namanya, anak ayam kehilangan induk kah gitu. Hanya kayak membuat sensasi-sensasi aja itu dalam relationship-nya kalian gitu loh ya. Pura-puranya dia itu cuek sama kamu, abai sama kamu, berjarak dari kamu, bilang mau pisah dari kamu. Pura-pura dianya itu, main-main dia
supaya ada bumbu-bumbunya gitu loh. Ya, mancing-mancing gairahnya kamu, mancing-mancing, ya bikin warna aja gitu loh. Ya, nggak ada tuh kesungguh-sungguhannya dia. Orang ini sering itu tuh ngomong A padahal sebenarnya B. Sering. Gitu loh. Banyak drama-dramanya nih, mari nampak. Gitu ya. Jadi ya sama kamu nih asik-asikannya nih menurut si ayang bebeknya kamu, terutama bagi kalian yang masih pacaran ya. Ini di mata dia hanya hubungan untuk asik-asikan doang nih. Nah di sana. Dan nampaknya juga dia merasa bahwa kamu nggak akan mau juga ya untuk memiliki dia, nggak akan mau juga. Gitu. Mari lihat untuk beberapa ada gap usia di sini ya. Entah dia terlalu muda ya. Dia terlalu muda. Jauh, lumayan jauh ini jaraknya. Apakah 3 tahun, 4 tahun, lebih ya 12 tahun juga bisa nih. Gitu ya kan? Apa kamu yang lebih muda, apakah dia yang lebih muda, tapi mari lihat ada gap usia ya yang cukup signifikan di sini. Gitu. Ya. Nah di sana. Cenderungnya untuk main-main doang nih. Dan dia merasa kamu juga seperti itu ke dia. Nggak tahu dia kalau kamu ini tuh serius. Kalaupun kamu mau serius-serius banget sama dia, jika kamu jeli ya, dia akan mengarahkan kamu itu untuk kamu jangan terlalu berharap ya ke dianya. Gitu. Misalnya dengan cara ya ini main-main ini. Ya, main-main mempermainkan kamu ini ya. Dengan cara tidak jujur gitu. Karena susah kalau kamu mencari kejujuran dari seseorang ini tuh agak-agak susah ini. Ada egois-egoisnya juga ini. Mari lihat ya. Ada egois-egoisnya. Jadi kayak kamu itu tuh boneka lucu-lucuan ini. Di sana. Sedang menggembleng kamu yang adik-adikannya dia ini. Dia tidak bilang ini kamu kekasih ya. Tapi kamu abang-abangan, adik-adikan, kakak-kakaan. Gitu di matanya dia. Gak bilang dia itu kalau kamu kekasihnya, kalau kamu istrinya, kalau kamu suaminya, jika kalian sudah berumah tangga ya. Gak itu dia melihat siapa kamu. Itu loh. Kayaknya seseorang ini tuh dia punya dunia dia sendiri nih ya. Yang dimana kemudian dunianya dia itu tuh harus terpisah dari dunianya kamu. Jadi ini bisa banget. Kemudian dia akan selingkuh-selingkuh, jadiin kamu selingkuhan. Nah itu ya bisa. Itu ya, terlibat kamu jadinya dengan dia di urusan cinta segitiga kah, cinta segi-segi sekian kah, gitu ya. Karena ada juga ini playboy-playboynya dia nih, mari lihat. Playboy-playboynya. Udah cukup banyak ini sepak terjangnya dia ya, di urusan asmara-asmaraan ya. Di sana. Dan memang kalau gaya seseorang ini tuh dia nggak pernah cut off ini, nggak pernah. Dia ini tuh pakai prinsip nambah kekasih, nambah sensasi. Jadi apakah dia akan balik lagi sama kamu? Pasti balik. Dan dia akan warawiri nih di hidupnya kamu, akan warawiri. Terlepas dari kamu, misalnya ya kamu ada keinginan untuk udahlah aku cut off aja sama dia, terlepas dari keputusannya kamu ya. Tapi kalau seseorang ini tuh akan nongol-nongol aja nih di hidupnya kamu. Gitu. Dan dia akan coba itu tuh memastikan kedatangannya dia tidak akan bisa kamu tolak. Gitu. Macam banyak ini jurusnya dia. Gitu ya. Banyak jurusnya dia kayak membuat kamu itu tuh luluh untuk kemudian menerima kedatangannya dia tanpa sanggup untuk menghindar dari dia. Gitulah. Manis banget memang orang ini ya, mari lihat. Ya udah expert dia, udah profesional dia ya. Tahu dia udah banyak kartu trufnya cewek atau cowok di tangannya dia. Jadi dia tinggal memainkan kartu trufnya dia itu tuh untuk bisa bersama dengan kamu. Kalau kamu mau mengikat seseorang ini agak berat ini bos, berat. Dan dia selalu tuh mencari yang lebih lemah dari dia. Gitu ya. Selalu. Jadi di mata dia kamu lemah memang jadinya ya. Seperti itu. Ya, kamu ndak ada tajinya ini di matanya dia. Ndak ada. Gitu.
Memang dia tidak mencari wanita-wanita super, perempuan-perempuan, wanita super ataupun laki-laki yang super, enggak ya. Yang selalu harus berada di bawahnya dia gitu ya. Dari level ekonomi, level kehidupan sosial, level gitu-gitu ya. Nah, di sana biar bisa dengan mudah dikendalikan sama dianya. Itu kalau Mari lihat. Jadi ya oke ya, syukurnya kamu masih mendapatkan cinta dia ya, walaupun di level belum maksimal gitu ya, hanya level 3 level 4 dari 10 gitu ya. Ya kalau kamu sedang nyari orang yang untuk having fun, cocok nih gitu ya, belajar biar punya pengalaman cinta-cintaan, cocok. Nah, kalau kamu mencari suhu ya untuk kamu jadi playboy playgirl, ini mantap. Cocok ini ya, gitu, karena kamu bisa belajar dari si seseorang ini untuk jadi guru, mengenali dirinya kamu sendiri, sekuat apa sih kamu, semandiri apa sih kamu, sebaper apa sih kamu. Cocok nih kamu jadikan dia sebagai orang yang membantu kamu menilai ya bagaimana dirimu gitu loh ya, di sana. Nah, sekuat apa kamu mandiri, tidak melekat, tidak buta cinta. Ini dari hubungan ini bisa kamu dapat jawabannya gitu. Jadi kembali, apakah orang ini akan balik lagi sama kamu? Lah, dia tidak pergi. Sesungguhnya dia nggak pergi gitu ya. Dia akan mengusahakan lagi untuk menjalani relationship dengan kamu gitu, untuk ngajak kamu bersenang-senang di saat ini gitu ya. Dia memang punya ambisi untuk ngeklaim kamu menjadi miliknya dia gitu ya, untuk jadi orang yang bisa dia kontrol. Ini juga bisa nih gitu. Jadi dia masih punya banyak kepentingan lagi sama kamu, setidaknya kepentingan untuk bangga diri ya, kepuasan sesaat sementara gitu ya. Maka seseorang ini tuh masih akan dia tuh kayak ke kamu itu tuh kayak orang yang lagi gelincir aja nih gitu ya. Dengan kamu dia tidak melihat ini hubungan sulit, ini tidak melihat kamu sebagai orang yang susah untuk dikendalikan, tidak. Malah macam kamu ini tuh orang yang ya tadi, dia akan pastikan kamu akan menjadi orang yang akan siap sedia, selalu ready 24 jam gitu ya. Apabila dia sedang butuh kamu, dia akan bentuk kamu menjadi orang yang seperti itu. Gitu ya. Oke, baik. Dalam bacaan kita hadir energi dari Sagittarius, Leo, Aries. Berikut ada energi dari Gemini, ada Virgo di sini, Capricorn hadir, dan energi dari Pisces ada ya. Untuk menutup pembacaan bagi kamu yang sudah memilih kartu dengan bunga warna kuning. Oke lah, itu aja dulu ya. Kedua decknya sudah Mari bacakan. Terima kasih banyak kalian sudah ikut untuk berpartisipasi ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.